sebenarnya yang paling penting di dunia itu 3 bang. Tahu terima kasih, tahu minta maaf, sama tahu minta tolong. Jadi jangan nyuruh kan gitu kan. Kembali lagi di Ngulik, Ngobrol Musik bareng aku Dede Sira. Hari ini kita kedatangan solois lagi. Udah dari berapa episode kemarin solois. Asik kedatangan solois terus nih. Tapi sebenarnya abang ini dia band member dulunya. Band member dari Sampai Sendok Garpu. sekarang, bukan dulunya. Oh, sampai sekarang? Sampai sekarang. Berarti masih Masih, dan ini lagi tahap mau record 2 lagu sekaligus di band. di band. Dan ini baru ini diumumin secara umum, Secara eksklusif. eksklusif. Tapi sekarang lagi solo nih abang. Solo cuman ngisi waktu luang aja bang sebenarnya bang. Side project berarti ya? Iya, malah set project yang solo. Jadi aku sebenarnya hidup tuh pengen ngeband, bukan mau pengen solo sebenarnya. Iya, memang lebih seru ngeband sih kan. Iya. Jadi without further ado, langsung kita kenalin Bang Gucai. Dari bandnya dulu, bandnya sekarang masih Sendok Garpu. Dan sebagai solois dia dikenal Gucai. Sama band memang panggilannya Gucai juga, Bang? Tarjo. Oh, Gucai itu nama Marga. solo, marga Bang Gucci. Marga Gucci, cuman kan Biar slow. Biar slow Gucai. Gucai. Berarti abang ini ex vokalis Rocket Rockers? Ucai. Ucai. Al Kausar itu. Bukan. Kalau aku Rio. Lain ya, nama asli Rio, di band Tarjo, di Solo Gucai. Banyak kali nama abang nih. Banyak ini alter egonya. Jadi bang, gimana nih? Apa kabar nih bang? Disehat-sehatin. Dia sehat-sehatin. Aku pernah dengar jawaban itu juga di tempat Bang Diki. Ricky yang mana nih? Diki Devin Perno. Oh, Bang Diki minta kawan. Iya, Bang Diki. Jadi tadi abis dari kerja bang nih. Aku kerja kayaknya abis maghrib, abis buka lah kayaknya. Oh. Nanti hari ini. Aku ambil malam hari ini. Ambil malam. Abang kerja di mana nih bang? Sales aku. Sales di Sales aplikasi kasir. aplikasi kasir. Jadi aku sekalian ada aplikasi kasir, ada non tunai juga sekalian. Jadi aku datangin UMKM untuk ngejelasin aplikasi kasir, kegunaannya apa segala macam ya gitu. Standar sales lah. Aplikasi kasir yang kayak sekarang itu ya? Ya bener ya, pembukuan orang kan jadi tertata gitu dari situ. Jadi di sehari-harinya abang nih Senin sampai weekend? Sabtu biasa. Sampai Sabtu. Cuman tiba-tiba besok, hari ini kerja, nih hari Minggu. Ya kan? Gara-gara mau dapat cuti beberapa hari habis Lebaran. Oh, jadi kejar target. Jadi iya benar. Menyiapkan pekerjaan. Benar. Hari ini abang kerja nih kebetulan karena Ya harusnya malah aku kerja tadi dari siang. Harusnya. Tapi karena udah mau Lebaran lah, beliin baju Lebaran lah buat istri dulu kan. Baru. Biar ini ya, happy wife happy life. Iya. Iya. Siap. Kan betul kayak gitu. Bahagia deh, bahagia lah kita kan gitu. Kan? Iyalah. Namanya kita ininya ya kan. Suami yang baik. Iya. Berarti ini apa nih? Hari ini take-nya sama Bapak Edi nih berarti. Anak abang cowok apa cewek? Cowok. Cowok. Umurnya? Kurang lebih 6 bulan setengah, hampir 7 bulan. 6 bulan setengah. Tapi Masih segini. dia nggak segitu lah bang. Sebesar korek api nggak? Iya, bisa disimpan di kantong. Iya. Jadi Bang Gucci ini adalah seorang bapak juga dia. Ayah. Ayah. Abang dipanggil ayah? Ayah. Aku old school sih aku. Ayah. Ayah dari seorang putra yang berarti papa rock and roll. Popang. Papa Popang. Ayah Popang. Ayah Popang. Jadi nanti aku mau buat baju Pang is Dead, DAD. Oh, Pang is iya. Iya, itu mas kan? Iya, masuk. Karena aku nggak rock and roll, aku mainin di Popang. Jadi Bang Gucai ini bandnya Sendok Garpu. Kegiatannya apa sekarang, Bang? Sendok Garpunya? Sekarang Sendok Garpu itu pasif, Bang. Ya, secara nggak langsung kita jadi kayak gantian sama yang baru-baru. Karena hari ini itu 9 tahun Sendok Garpu. 9 tahun. Berarti di 2012. Terus abang sebagai Gucai dari mana dapat kepikiran ide mau solo nih gitu? Nah, sebenarnya itu ide yang nggak disengaja dan nggak diniatin juga bang. Ada, gini contoh nih.
abang mau ngundang Sendok Garpu. Hmm. Tapi yang bilang akustik. Loh, kami 6 orang. Kayak mana main akustik? Dan Iya. kami juga tidak menyediakan lagu-lagu akustik. Hmm. Dan aku mikir gini kan, terlalu banyak event yang ditolak Sendok Garpu karena diajak akustik. Hmm. Kenapa aku nggak buat project akustik aja, aku pikir gitu kan. Daripada aku kosong juga, nggak ada aktivitas juga, nggak ada manggung kan. Ya udah aku cover, aku bilangnya walaupun itu bandku juga, aku bilang cover kan. Aku cover lah 2 lagu Sendok Garpu. Hmm. Aku bawakan lah versi genreku ya. Akustik lah nih. Iya, aku jadikan. Kalau kawan-kawanku bilang pangkustik. Akustik. Nah, kawan-kawanku bilang gitu pangkustik. Jadi ibaratnya aku bawa lagu punk tapi akustik. Bukan jikustik. Enggak. Aku Terus? jadi karena terlalu banyak lah. Udahlah. Aji mumpung aja lah aku pikir kan. Toh kawan-kawan personil band juga nggak ada bermasalah. Soalnya lagu aku tuh waktu take itu, Bang. Si Alam, si vokalis itu dia malah ngawinin aku take vokal. Ada yang featuring ya? Featuring sih belum ada aku. Yang lagu abang pertama itu sama vokalis juga? Aku sendiri. Kan aku di Sendok Garpu main bass. Tapi kalau di panggung aku nge-backing si Alam ini. Nah, jadi ibaratnya kan aku pikir kan. Abang backing vokal kalau di Sendok Garpu? Iya, tapi kami nggak ada istilah backing vokal, lebih ke vokal 1, vokal 2, aku vokal 2. Kayak gitu. Jadi ibaratnya karena suara aku mirip sama suara dia waktu di track. Aku dicabut lah suara aku sama produsernya untuk nggak usah lah ngapain pakai 2 suara kok suaranya sama karakternya gitu kan. Kecuali kayak Beda. PW Gaskin tuh kayak doci yang rendahnya, San San yang agak tinggi, si si Omo lebih tinggi lagi kan gitu kan. Nah karena kami sama ya udah ngapain digituin gitu kan. Terakhir jadi Gucai sendiri. Anak-anak yang lain dari awal memang nggak pernah masalah sama project abang? Alhamdulillahnya beberapa support. Contoh kayak si Adit yang main kesini tuh, dia ngisi bantu isi Musiknya? keyboard di situ. Pernah nge-mixing juga, ada 2 lagu dia mixing. Terus ada gitarisnya namanya si Oncun. Si Oncun itu dia mau buat video klip abis lebaran ini. Mau take-in video klip aku. Kalau Shalom tadi dia ngawinin aku manggung, ngawinin aku take ini, waktu take lagu. Kalau menurut aku sih support aja dong itu, karena satu kan aku kalau dipertanyakan lebih memilih solo atau band, aku ya band, nyawa aku di band daripada di solo gitu aku pikir ya. Sekarang ini saat ini gitu. Karena mungkin kayak lebih lama di situ kan. 9 tahun di situ. Kalau anak sekolah udah 3 SD kan udah bisa minta jajan kan ya, minta jajan Indomaret gitu ya. Gitu. Tapi kenapa kalian nggak berembuk untuk ya udahlah kita main akustik aja lah gitu? Memang nggak semudah itu sebenarnya. Memang member lainnya nggak mau untuk akustikan atau gimana? Ya secara langsung gitu juga, lebih kayaknya nyawa dari suatu band yang satu ini ke band bukan ke akustik. Aku sebagai drummer Suryakanta, jadi kan kami genrenya itu swing and roll kami bilangnya. Musiknya swing tapi gimmicknya outputnya rock and roll. Beberapa kali adalah dapat event yang kalian main akustik ya, terus aku bilang sama vokalisku, Bang Bani. Bani, geng, kalau kita dapat event main akustik, gini aja aku bilang, aku ikhlas aku nggak main daripada aku disuruh main kahon, ya kan? Udah gitu, karena kan kita swing and roll nih. Kalau misalkan akustikan, swingkan aja, kan bisa. Nggak dengan strummingan gitarnya kan udah ketahu swing gitu kan. Jadi lebih bagus si panitianya nyediain aku drum elektrik minimal atau misalkan mini kit, atau aku nggak main sama sekali. Mini kit yang bulat-bulat itu ya, macam kaleng gitu ya? Nah, itu ada juga yang apa sih namanya, dia kayak PS dia bentuknya gitu kan. Ya kecil gitu kan? Iya bulat-bulatnya kecil. Tapi aku agak susah main itu nggak, karena kan ininya beda nih. Mending abang drum kit yang elektrik itu ya? Atau misalkan bass saja sama snare sama cymbal udah gitu. Jadi beberapa kali awal-awalnya karena dari si Bani kan dulu main metal. Iya. Aku main hardcore. SD Burn Live dulu. Oh iya. ATBA. Jadi
kami kan sama-sama buta nih kalau di luar underground gitu kan, mau manggung di mana nih, ya udahlah ada ditawari akustik, ya tampung aja. Main berapa kali aku main kahon sampai di mana ada titiknya Bosan itu ya? enggak ada event yang enggak nyediain miking di kahonnya. Jadi tanganku bengkak sebelah nih setelah aku main gitu. Karena mukul kuat-kuat karena nggak ada Iya, mesin gitu. kebenam karena nggak ada miking kan. Ah. Dan itu mainnya lumayan lama, 2 jam. Oh iya, aduh. Kami tunggal, ada disuruh main sendiri aja gitu, ngibur-ngibur yang duduk. Habis itu tanganku bengkak nih sebelah. Jadinya aku dari situ aku udah nggak mau main kahon lagi tuh. Memang kayaknya nggak nyawa gue di situ. Aku main drum ya, jadi pemain drum aja. Iya. Karena menurut aku sih ya, ini aku menyampaikan suaraku nih sebagai drummer di Medan. Aduh, walaupun udah nggak main lagi. Mantap kan, aku bintang tamu bisa bikin si MC-nya jadi Ngobrol. ngobrol ya. Walaupun udah nggak main lagi. Iya. Jadi aku kurang setuju sih kalau misalkan pemain drum itu kalau ada acara yang akustikan, pemain drumnya dikasih kahon, itu bukan solusi sih menurut aku. Karena semua orang bisa main kahon menurut aku. Tapi nggak semua orang bisa main drum. Iya sih, benar. Dan kalau misalkan di lagunya ada signature lick-nya dia yang dibikinnya di drum yang payah-payah dipikirin di tiap malam, di kahon mau diapain? Ambung. Kalau misalkan dia punya simbal khusus untuk ini supaya aku kali nih, atau pukulannya supaya aku kali Biar nih. autentik ya kan. Terus dikasih kahon. Kayak mana dia? Iya. Kayak mana pukulanku ini mau ku buat di sini? Suaranya sama. Iya. Cuman dektak aja. Benar. Iya kan? Ya gitu sih. Jadi kalau misalkan ada yang ngelenggarain acara, ya mudah agak dimanjain lah pemain drumnya. Iya, diusahakan lah ada drum elektrik yang minimal ya. Iya, minimal. Walaupun aku udah nggak main lagi nih, nggak tahu kapan main lagi gitu kan. Tapi ya buat kawan-kawan yang masih main, ku perjuangkan kalian. Iya. Jadi balik lagi nih Bang Gucai nih, jangan kita yang curhat jadinya. Setelah abang keluarin single abang udah 2 nih? Sebenarnya 3, tapi satu lagi tuh Nggak masuk di ini. Duluan ya, di SoundCloud hari itu. ya di SoundCloud. Abang nggak tahu? Tahu lah. Udah denger abangannya? Apa? Udah denger berarti abang ya? Mau pasang biola bang? Mau pasang biola tapi tidak jadi-jadi karena kerja, tidak sempat datang ke studio. Kenapa harus abang bilang hari itu abang mau itu lagunya free aja untuk didengar orang? Kenapa? Apa abang nggak mau? Ya karena aku udah capek nih membuat lagu. Kenapa nggak masukin Spotify aja gitu? Kan nggak ada salahnya menurut aku orang ngeluarin duit untuk ngedengerin lagu kita. Iya, aku kalau dari yang abang bilang itu aku jadi ingat kata Panji Pragiwaksono, dia bilang itu biayai karyamu sampai dia membiayaimu. Berarti kan itu kan situ konsepnya kan. Kalau aku pribadi, aku pengen musikku itu sampai aja dulu sama orang. Sampai aja dulu. Kalau soal materi kita bilang ke uang gitu kan. Seiring berjalan nih, semakin serius, semakin datanglah peluang-peluang itu. Kalau aku menurut aku ya, kenapa aku share-nya ke SoundCloud? Satu, biar aksesnya gampang. Orang tidak perlu punya akun untuk dengar bang. Ya, orang tidak perlu download benar. aplikasi, bisa dari webnya kan gitu kan. Itulah dipermudah sama SoundCloud itu, nggak tidak ada sistem premium untuk si pendengar, kecuali si pengupload, batas uploadannya giga. Dia kalau nggak berapa giga aku nggak ingat itu. Kalau nggak salah juga ada batas download. 100 pertama bisa download. 100 orang pertama. Habis itu kan udah nggak bisa lagi kan? Iya, masuk di 101 downloadnya hilang sendiri. Terus? Jadi aku mikir gini, kalau ada yang memang minta mau MP3-nya, ya aku kasih. Nanti WA aja aku kirim mau. Jadi lagu aku tuh memang tidak ku komersilkan untuk sementara ini. Sekarang pun aku upload ke Spotify lebih kayak cuman supaya gampang diakses orang-orang aja. Ada memang orang yang dia menjadikan lagu itu playlistnya. Kan jauh kali kan dia biasa denger di SoundCloud, denger di Spotify ke SoundCloud, habis lagu aku udah nggak denger lagi. Kok dia di Spotify ditaruhnya di playlist, bisa aja dia dengar yang lain nyambung nggak aku. Karena aku lihat dari ada Spotify artis, aku tengok ada beberapa orang jadiin laguku di playlist. Nah, itu targetnya jadinya. Tapi aku sendiri ya, terlepas dari aku kan nggak pakai Android, jadi nggak ada itu aplikasi untuk download lagu kan, nggak bisa kecuali dari masukin dari iTunes. Ribet gitu, jadi bagusan aku bayar bulanan untuk ngedengerin laguku sendiri gitu. Iya paham.
Karena menurut aku ya kalau nggak dari dapur sendiri menghargai karyanya, gimana orang mau ngargain gitu kan. Sebetulnya sih walaupun kita dibilang mau masuk Spotify atau Apple Music, kalau misalkan kita nggak kayak siapa ya, Rich Tiga, nggak balik modal juga. Kalau nggak kayak Pamungkas, To the Bone, tanya berapa segitu play lah, terbanyak Indonesia dia kan. baru terasa lah royaltinya gitu kan. Feedback dari platform digital. Iya. Kalau kayak kita, Makanya aku bilang mengejar komersil secara online itu cuman YouTube. Di luar dari YouTube jangan harap dulu lah. Karena aku nggak mau ngecewain diri aku sendiri gitu, lebih kayak dengan ekspektasi yang tinggi gitu. iya, aku nggak mau kayak mana ya, mematikan karyaku dengan meninggikan ekspektasiku. Aku nggak mau kayak gitu. Jadi abang nggak mau karena ekspektasi yang terlalu tinggi jadinya Membunuh nggak karya semangat. iya, membunuh karya sendiri jadinya. Tapi kalau kita tidak berekspektasi apa-apa tentang ini, kita pengen yang penting jalan dulu. Yang penting jalan dulu. Jadi ibaratnya kita walaupun nanti jalan-jalan udah sampai sini ternyata gitu dia. Karena ekspektasi kita yang kita batasin nih, jangan tinggi-tinggi kali, nanti Jatuh kalau misalnya sakit. nggak sampai serem gitu, bisa stroke gitu kan. Memang penting juga sih menurut aku membatasi ekspektasi itu supaya ya kita berkarya itu nggak berdasarkan ekspektasi yang tinggi gitu, nggak terlalu jor-joran yang begitu kita udah berusaha semaksimal mungkin tapi misalkan nggak tercapai gitu kan, agak Kita sendiri yang sakit kan. iya, ngedropnya lumayan soalnya. Sampai gini, aku lagi apa lagu nih kan? Ini lagi garap bang? Lagi garap lagu nih. Untuk Gucai? Untuk Gucai satu. Sebenarnya untuk Gucai ada 4 lagu. Cuman yang dalam waktu dekat rilis itu 1. Kapan nih? Kemungkinan 2 minggu habis Lebaran. Mau dialbumkan? Aku ada rencana gitu. Istriku juga bilang mending dialbumkan daripada rilis satu-satu. Tapi aku bilang iya aku albumkan. Tapi aku mungkin bakal keluarkan sekitar 40%, 60% lagi ada di album aku bilang gitu. Dan aku pengen produksi ini sih. Karena aku memang orangnya nggak terlalu modern kali. Aku tipikal yang klasik old school, nggak menentu gitu kan. Lebih aku pengen punya ini sih. Fisik kaset, bukan compact disc ya, kaset. Paling kayak 50 piece doang gitu. Cuman segitu gitu yang aku pengennya gitu. Kalau untuk menurut aku tetap aja orang tetap aku kasih denger ya yang Spotify. Tapi itu cuman lebih kayak abang bilang tadi, ijazah. Itulah ijazah aku, kita bilang lah S1 aku. Nanti kalau nanti S2 aku mau yang compact disc, S3 aku pengen vinyl. Jadi kalau misalkan lah nih sebagai seorang Gucai, abang ngerilis terus seiring berjalannya waktu ternyata lebih gimana ya, abang kan pasti kita sebagai musisi kan kepengen terus aktif, ya kan, apalagi kita performer kan. Ternyata lebih tiba-tiba jauh lebih aktif nih Gucai daripada Sendok Garpu. Abang pilih yang mana? aku naikkan Sendok Garpu. Apa? Aku naikkan Sendok Garpu. Karena kan Gucai lagunya nggak sama-sama Sendok Garpu. Ya, cuman aku kayak mana ya? Pertanyaan itu udah pernah kena ke aku, tapi aku belum pernah jawab apa sih perbedaan Sendok Garpu sama Gucai. Aku kalau pribadi nganggap Gucai itu cuma Sendok Garpu yang nggak pakai drum. Kalau aku pribadi ya, dijadikan drum kali pun jadi Sendok Garpu, karena memang kami juga bisa main pop, bisa main punk, bisa main hardcore, ibaratnya gitu kan. Makanya sebenarnya genre kami itu hybrid, di album jadinya rock. Maksud aku gini bang, kalaupun nanti kayak yang abang bilang, aku lebih sering manggung, lebih aktif, aku pengen pengiring aku ya Sendok Garpu. Oh, I see. Nah gitu, jadi ya kita tukar. Alam nih biasa nyanyi, aku main bass. Lam, isi dulu bentar Lam. Nah, aku di depan, masuk katanya. Itu kalau seandainya abang lihat kami manggung di YouTube ya, kita mau bilang kok sekarang udah jarang manggung ya. Di YouTube itu abang pasti pernah lihat si Alam tuh megang alat. Siapa yang ya aku? Oh, abang bisa lihat di Instagramnya Sendok Garpu.
main di Merdeka World itu aku nyanyi alam yang apa. Memang lebih sering kami begitu di lagu. Misal kami main 6 atau 8 lagu, 2 lagu terakhir itu aku yang nyanyi. Biasa tuh di Grenade sama London Tunjukkan. Itu pure abang nyanyi doang, nggak ada megang alat? Iya nyanyi doang. Karena memang gimana bang, aku awal dari start bermusik di underground itu malah vokal bang. Bukan alat. Alat itu aku baru belajar aku. Jujur aja aku. Waktu di Senogarpu enggak? Senogarpu baru belajar drop dia aku bang. 2012 baru belajar drop. Dulunya vokalis siapa bang? Ya si Alam pokoknya. Enggak, sebelum ini waktu Senogarpu sebelumnya ada lagi band bang? Ada, sebelum Senogarpu ada namanya Trust Me I'm Liar. Itu bisa bang cek juga tuh Instagramnya. Abang vokal? Di situ aku main gitar. Trust Main Me gitar I'm Liar, sama vokal. Terus sebelumnya ada namanya My Mother Say, itu baru aku vokal. Itu 2009 atau 2008 aku nggak ingat intinya, di bawah 2010 sih itu. Itu genrenya apa waktu abang vokal? Kayak Lascel sih, melodical orang bilang. Melodik. Nah, kerasa bang lebih apa melodik daripada bilang popang. Popang saya memikirnya kan lebih kayak ada pakai double beat. Enggak juga sih. Oh, Kalau aku sering juga dulu denger melodik, tapi sering juga denger popang. Aku nggak gitu menghebohin genrenya. Yang jelas aku band-band kayak gitu aku memang suka dari dulu. Mungkin orang yang kayak mana bedanya? Aku kalau dulu ya melodik kayak mana katanya? Close head gitu. Popang kayak mana? Theo Gaskin. Oh iya ya beda ya. Begitu ya bedanya ya. Ya aku rasa gitu, aku selalu bilang kayak gitu kan. Tapi ya kenyataannya beberapa orang yang bilang dia melodik kan pasti mengkiblatkan si Popang, bukan mengkiblatkan si close head. melodik, Iya. closet. Orang-orang Medan nih rata-rata. Speak up, closet, speak up, Buckskin Bagel, Rocket Rockers. Rocket Rockers ke popang ya? Lebih ke Buckskin Bagel lebih ke popang. Tapi orang Medan kiblatnya kan ke situ. Ya kan? Makanya aku nggak pernah terlalu memperhatikan genrenya. Jadi tapi yang jelas Closet, Buckskin Bagel, Rocket Rockers aku suka dari dulu, dan Blink pun aku masih ngikutin sampai sekarang. Sampai hari ini ya. Blink masih udah sempat kayak waktu underground udah aku tinggalin kan dengerin hardcore. Tapi masih juga aku dengerin satu dua. Abis itu udah nggak main hardcore lagi. Aku dengerin lagi, Blink udah sampai mana nih gitu. Iya, aku malah kalau 3 tahun terakhir dengerin lagu Spotify itu band-band klasik semua. Nggak klasik-klasik kali sih, lebih kayak ke 70, 80, 90, 2000. Kalau band-band sekarang aku nggak terlalu up to date aku. Aku juga udah nggak gitu up to date sih. Jadi aku nggak paling ngerti kali, aku tiba-tiba ada kawan-kawan yang ngeband ini genrenya gini. Kayak siapa kalian main? Gue pikir aku nggak tahu, gue bilang nggak up to date aku bilang kan. Aku maksudnya aku nggak mau menjadi ahli genre gitu kan. Aku nggak mau sok paham genre. Aku belak-belakan. Aku nggak ngerti, nggak tahu. Aku bilang dengar aku masih di lagu-lagu lawas aku bilang. Jujur aja genre ini kan masih termasuk ke kategori yang diperdebatkan juga kan? Iya. Karena subnya terlalu banyak. Dari metal kita coba ngomong metal, ada death metal, ada metalcore, ada death metal ya kan. Death metal, abis itu heavy metal, abis itu power metal, banyak lagi metal. Popang, punk rock. Dari kata popang hardcore. Itu udah itu aja popang ke popang hardcore tuh udah 3 genre itu. Ada pop, ada punk, ada hardcore. Ada hardcore kan? Itu makanya bilang genrenya hybrid. Karena kayak si siapa tuh yang Payung Teduh kan banyak digadang-gadang kan kemarin folk gitu kan. Tapi si Isnya bilang kami nggak folk katanya. Kami ya udah main aja katanya. Itu sebetulnya menurut aku satu solusi juga kalau genrenya apa bang, main aja gitu. Aku malah sering bilang genrenya apa, indie. Gini aku bilang, indie tuh bukan genre, aku bilang indie tuh kawin lah nih, kalau indie itu tempat kau berpijak. Aku bilang kan bagaimana kau indie itu kan singkatan dari independen. Iya, kan kau berpijak secara ini, aku bilang secara mandiri. Aku bilang kau produksi sendiri, dalam arti duitmu sendiri lah gitu, bukan uang dari publish sendiri. Kau nyari publisher, terus cari kau cari panggung sendiri, kau cari ini. Aku bilang namanya lebih kayak publikasimu sendiri, kayak radio kau hubungin sendiri, terus kau ibaratnya itu
kayak gini nih. Ibaratnya kayak Interview sama-sama kawan, mempromosikan diri untuk apa? Itu indinya aku bilang kan, bukan genrenya. Ibaratnya gimana ya? Orang yang band genrenya metal, aku bilang itu pun indie, aku bilang Iya, kan. iya. Hardcore punk itu pun indie, aku bilang. Jadi kalau kamu bilang as long dia nggak di major label kan. iya. Ibaratnya ya sebagai supaya gampangnya kayak karyawan sama pebisnis. Ya. Ya, yang major labelnya itu karyawan, si band indie ya pebisnis. Lebih leluasa ngapain waktunya kan? Jadi dia secara kalau misalkan dia meledak semeledak-meledaknya, ya dia pun merdeka gitu kan. Iya. Tapi kalau major label kan udah ada persennya. Udah ada jalurnya. Udah nih gajimu gitu kan. Kau tinggal jalanin aja yang ini gitu kau ya. besarin ini gajimu gitu Iya, kan. iya. Ibaratnya kayak kita mau kaya nih kayak mana caranya gitu. Kalau misalnya kita kerja kantor ya ada tahap akhirnya gitu kan. Iya. Mau jadi apa kok nggak bakalan bisa jadi owner ininya karena kita kan cuman pekerja gitu kan. Iya. Walaupun udah di jabatan tertinggi gitu. Tetap aja kita anak buah. Nggak bakalan bisa kita udah di jabatan tertinggi udah belilah perusahaanmu kan karena mungkin dikasih dia kan. Ujung-ujungnya buat perusahaan sendiri, buat usaha sendiri. Nah, itu baru jadi indie dia. Iya. Nah, kayak gitulah kira-kira analoginya ya. Jadi Bang Gucai ini kita kayaknya udah mau maghrib nih. Udah mau buka puasa. Tapi ini bakal tayang abis lebaran. Habis lebaran. Jadi Bang, untuk kedepannya, Abang kan tadi bilang mau rilis nih, Ya. bentar lagi kan habis Ya. lebaran. Terus kedepannya Abang mau yang terdekat apa nih rencananya? Rencana track lagu siapa itu Mau disinglekan lagi? single kan, tapi aku mau buat video klip. Aku pengen buat video klip itu cinematic universe. Kayak Marvel ala-ala Marvel. Jadi 1 2 3 tuh lagunya, video klipnya bakal nyambung. Walaupun lagunya sebenarnya nggak terlalu Tapi mau dibikin animasi sci-fi gitu? iya nggak lah, mewah kali, lebih kayak kayak mana ya? Nggak mesti harus kayak gitu, lebih kayak kehidupan sehari-hari lah, slice of life gitu kan ibaratnya. Seperti film pendek lah gitu? Iya, film pendek Tapi disatuin yang jadi film seri. juga, jadi 1 jam dia kan gitu kan. Kalau disatuin dari ibaratnya ada Berarti 12 lagu. berkesinambungan? Iya, begitu maksudku. Nah, Gitu, aku jadi pengennya gitu. Itu dari lagu Abang yang pertama nih nggak? Ya startnya mungkin lagu aku yang pertama, tapi itu masuk di episode 3. 1-2-nya belum. Oh berarti Ya. disusun ulang? Biar si pendengar dan si yang lihat lah yang untuk Pesannya sampai gitu ya? yang kemana. Karena aku sebenarnya sedang memikirkan bagaimana bikin lagu tidak tentang cinta. Mhm. Aku rasa tantangan terbesar itu ketika kita buat lagu bisa mewakili semua orang, bukan untuk yang patah hati atau bukan yang untuk yang senang lagi senang hati. Kapan aja didengar aja gitu? Iya, kayak aku kemarin terima kasih itu lebih kayak Itu Iya. yang sama anak Abang? iya yang fotonya mana aku. Itu kan sebenarnya kalau orang nengok foto itu dengar lagu itu, oh ini lagunya untuk anaknya atau istrinya, ya kan? Tapi ketika dia melihat dirinya dengan orang tuanya, ini bisa dijadikan soundtrack dia ke orang tuanya. Begitu juga dia ke hewan peliharaannya atau dia ke Lebih atau ke general temannya. lah, terima kasihnya lebih general gitu Iya, ya? karena memang sebenarnya yang paling penting di dunia itu 3 Bang. Tahu terima kasih, tahu minta maaf, sama tahu minta tolong. Jadi jangan nyuruh kan gitu kan. Nah aku disitulah bahwasannya menormalize bilang makasih sama siapa aja Bang. Itu dia. Itu quote of the day. Jadi kalau misalkan Anda mau dengerin lagunya Bang Gucai ini ada di Spotify Dan kawan-kawannya semua ada. Di iTunes juga Dan ada, Joox juga ada. platform digital TikTok lah ya. juga ada, bisa bikin TikTok lain nanti. Nah, bikin kan TikTok pakai lagu Abang ini, joget-joget. Belum ada kan? Iya, belum ada. Biar rame lagunya. Buat. Jadi kan nanti kalau banyak yang lihat, banyak yang dengar kan aku bisa kaya. Iya, padahal ini udah kita bahas kan. Tunggu kayak Rich Brian sama apa baru terasa duitnya ya kan. Iya. Jadi Instagram nih Bang, Instagram. Instagram aku bisa dicek GUCAY, Y-nya 3 kali. Nah, Twitter aku juga sama, terus apa lagi? Pokoknya semua sosial media aku sama sih. Jadi kalau kena bajak hilang lah semua. Passwordnya sama semua. Berarti Bang Gucai ini dia tadi ex vokalis Rocket Rockers. Iya. Terus satu lagi
owner luxury brand Iya, aduh. Siapa tuh? yang garis ini, yang hijau merah hijau, Gucci. Iya. Ya kan? Itu C-nya double, Pak. Oh, ini nggak double. Ini enggak double, ini C-nya. Berarti yang itu bootleg. Iya, yang inilah bootleg ini. Aku pernah lo buat baju bacanya Gucci, tapi betul-betul pakai fontnya Gucci itu, sak warna-warnanya. Ih, baju baru. Lah si anjing Gucci bacanya rupanya kata orang gitu. Jadi yaudah itu tadi kalau misalkan mau dengerin lagunya Bang Gucai di Spotify dan kawan-kawannya, platform digital kesayangan kalian. Instagramnya tadi GUCAYY ya. Nanti Iya. kita letak di sini lah ya. Sini ya, sini ke sini. Wah, mana aja Terus pesan abang nih kira-kira buat yang kayaknya enak, pesan abang untuk pendengar aja nih kayak. bisa. Ya, Untuk pendengar musik lah. Jangan untuk penggiat musik, pendengar aja. untuk pendengar ya. Heeh. Aku cuma saranin support terus penyanyi-penyanyi sekitar kalian. Contoh nih, kalian ada dengar lagu nih dan kalian tahu dia orang Medan gitu kan, support. Contoh nih, kalian main Twitter, retweet, kalian main Instagram, jadiin story, tag dia. Terus kalau memang kalian nggak keberatan jadiin feed juga nggak apa-apa. Itu kecil loh, apresiasi kayak gitu itu penting sama musisi-musisi, terutama yang kayak aku ya. Kalau aku sih, menurut aku itu penting karena aku ngelakuin hal yang sama untuk kayak gitu. Aku ketemu musisi aku nggak kenal dia, yang penting dia orang Medan gitu kan, aku pasti support dia. Walaupun sama dia nggak saling kenal, udah aku share aja kayak gitu sih. Jadi ibaratnya bukan berarti gimana ya, di Medan ini kita nggak usah bohong lah, banyak orang cuma mau support kawannya aja, itu berhenti. Jangan kayak gitu lagi, support lah Semuanya. Semuanya. Sesama warga Medan gitu. ya. Karena Siapa lagi yang support kalau nggak kita Iya. kan gitu. menurut aku ya udah sepantasnya kita gandengan jalannya sama-sama gitu. Besar sama-sama. Ya, tengoklah di Bandung, di Jakarta, mereka bahu membahu, nggak ada sikut menyikut gitu. Maksud aku tradisi-tradisi yang dulu ada di Medan itu jangan dilanjutin lagi di 2021. Soalnya udahlah, tradisi lama nggak usah dilanjutin lagi. Kalau ada- Gak usah bohong lah, kan udah banyak lah. Kita lihat ada sesama band sikut-sikutan, beda genre sama genre gitu-gitu juga. Nggak band sih, semua sektor sih menurut aku. Kenapa nggak Di saling dunia kerja aja sikut-sikutan. Kenapa Maksud- nggak saling membahu kan? Iya maksudnya musisi ya kan? kalau bisa kita jalan sama-sama sejajar gitu. Ada yang di bawah, ayo angkat gitu. Nggak ada susahnya sih. Jadi Medan di mata luar juga Kompak gitu. Medan ini ternyata gila juga ya gitu. Karena memang banyak penyanyi Medan yang bagus-bagus. Dan terkenalnya di luar. Iya, musisi Medan. Dan lucunya waktu di Medan dia berkarya tidak disupport. Begitu dia berkarya di luar, wah Meledak-ledak. kawanku tuh dari nol. Ini kita contoh nih, siapa? Oslo Ibrahim. Di Medan mana ada yang support kemarin dia? Keluar dia, tiba-tiba banyak ngaku kawan. Tengoklah Oslo Ibrahim kan. Iya. Siapa namanya dulu? Namanya? Rio Rizky. Itu contoh tuh. Aku sih Lord Oslo. Lord Oslo. Nanti ku tag deh. Iya. Oke lah, ini udah mulai ngaji-ngaji nih, mau buka puasa dulu. Bang Ucai, sukses terus ya. Siap. Jadi Thank kita you ya. minal aizin wal faizin lah karena ini Dari mau Nol Pageant ya mungkin ditayangin habis lebaran. ditayangin antara sebelum atau sesudah dekat sama lebaran. Iya. Nggak Nol Pageant mau maaf lahir batin dari kami. Kalau misalkan Anda suka dengan video ini, silahkan di subscribe dan juga di like. Mungkin bisa juga komen kira-kira Siapa yang bakal diundang lagi selanjutnya setelah Gucai? Bang Ucai. Jadi aku udah Disra pamit dulu. Aku Gucai. Pamit, sampai jumpa di episode berikutnya. See Bye. you. Bye bye. Ya, Teti. Hah? Kayak Korea.